Gua Paul. Aku Tata. Dan menurut kita semua orang akan wibu pada waktunya. Jadi ya tunggu aja guys. Tapi wibu tuh apa sih? Halo, ini Paul saat lagi ngedit. Iya, jadi untuk episode kali ini akan ada beberapa spekulasi yang gak ada dasarnya. Jadi no salty ya. Kembali ke video. Wibu tuh. Oh, di episode sebelumnya kita udah pernah bahas itu tentang wibu tuh apa. Wibu tuh berdasarkan dari dulu tuh ada website namanya 4chan. Itu tuh ngambil kata dari weabu atau kayak penggemar Jepang gitu di barat. Oke. Kalau di Jepang tuh bilangnya tuh otaku, ya penggemar Jepang gitu loh. Oh, nah itu aku tadi baru nanya apa kayak wibu, otaku bedanya. Iya, tadi itu mereka sama, cuman nggak tahu mungkin gue bisa apa cemiu. Cemiu. Cemiu ya. Cemiu. Cemiu. Jadi ada tier list gitu kayak otaku tuh lebih ke masih suka tentang kultur Jepang, wibu tuh udah kayak suka per animean itulah gitu loh. Tapi yang melewati batas gitu. Oke. Jadi sebenarnya basically wibu itu cuma suka anime tapi yang udah melewati batas gitu atau gimana? Iya kayaknya sih gitu cuman balik lagi sekarang kayak direvisi lagi, jadi kalau lu suka anime lu wibu gitu. Oke, basically sekarang kalau suka anime itu wibu, tapi kalau misalnya suka culture Jepang secara keseluruhan itu otaku. Iya, tapi cemio ya guys, gue bisa aja salah, bisa banget sih salah, gue kayaknya salah sih. Tapi kalau misalnya cuma suka culture Jepang doang, itu kayak misalnya suka makanannya, segalanya itu otaku doang. Kalau suka makannya kayak foodie namanya, Mbak. Foodie. Iya Mbak, influencer Mbak namanya. Bukan, maksudnya kayak makanan Jepang, baju-baju ya, Jepang yang gitu-gitu. Berhubungan dengan Jepang kayaknya namanya otaku sih. Oke. Berarti kakak otaku atau wibu? Saya wibu dan saya bangga sepertinya sih, karena gue nggak tahu sih, gue suka. Iya nih kayak. Waduh. Konnichiwa minasan. Oh iya, tas Rohis ya. Tahu kan tas gemblok hitam? Tahu. Buat laptop biasanya. Tahu. Tas laptop. Tapi kenapa? Itu gue selalu nggak ngerti loh kenapa jadi stereotip gitu kalau misalnya orang yang suka Jepang tuh pasti kayak gitu loh. Tapi rata-rata begitu emang looks-nya. Iya makanya jadi kenapa ya? Oh, kayaknya itu kan mereka kayak gitu tuh kalau misal pergi ke sekolah doang atau pergi jalan-jalan yang emang konteksnya itu yang casual dan mereka nggak mau ribet gitu. Ya nggak sih? Mungkin. Gue tuh pernah tahu karena mereka rata-rata laptopnya gaming. Karena mereka rata-rata laptopnya gaming. Gede kan, bonus tas gede. Jadi rata-rata konsep mereka tuh pasti semua ibu akan tasnya ROG. Oh iya bener sih. Size gitu. Bener sih pasti. Oh iya pantas gue tau gue eroge sih. Karena wibu dasarnya itu biasanya laptopnya gaming. Uh-uh. Buat nonton kali ya. Biar nontonnya cepat ya. Oh, ya mungkin. Buat main Genshin. Oh bisa juga, oke. Iya, tapi benar sih, maksudnya kayak gue suka anime tuh karena gue suka cerita sih, emang. Pada dasarnya gue suka medium penceritaan dan penceritaan di Jepang tuh caught my interest sebenarnya. Oke. Karena gue merasa tidak ada medium lain yang bisa menceritakan cerita tuh sekreatif, segila, se-wild di penceritaan di Jepang gitu loh menurut gua. Beberapa ya, ada beberapa juga yang generic sih, cuman ya hal-hal yang unik itu yang bikin gue suka anime di Jepang gitu. Tapi aku setuju sih, karena rata-rata anime itu ceritanya tuh yang emang imajinatif. Ya. Kalau misalnya aku compare sama drakor itu kayak kisah nyata, dibuat seolah-olah itu adalah kisah nyata, tapi kayak impian dari orang-orang gitu, impian dari para wanita khususnya kan. Tapi bedanya kalau misal anime itu bukan impian, itu merupakan imajinasi. Fantasi Fantasi ya. Fantasi benar. That's why ceritanya tuh kayak rada
keluar dari logika kadang. Tapi itu yang bikin unik. Kadang pun cara keluarnya pun kita tuh nggak kepikiran gitu loh. Setuju. Bisa begitu. Kayak salah satu anime yang terkenal kan One Piece tuh manusia karet gitu. Bisa begitu gimana caranya? Tapi banyak episodenya sih. Jadi kayak nggak apa-apa. Aku kalau mau ngikutin mulai dari mana ya? Mulai dari episode 1 Mbak. Kalau mau ikutin One Piece dari episode 1. Keburu nikah sih itu sampai episode kelar. Iya sih. Lama banget. Cuman menurut gue kalau emang pengen cerita yang bagus, coba aja nonton ya. Siapa tahu suka. Itu journey-nya sih yang cocok kalau misalnya tentang One Piece. Tapi emang nggak nonton anime sama sekali ya? Loh. Aku baru-baru ini nonton karena emang disuruh untuk topik ini. Damn. Jadi kayak bridging gue diambil, dihancurkan bridging gue. Gak ada briefing, gimana? Aduh ibunya nih, iya jadi ibu disuruh ya Bu sama saya ya. Aku gak ngomong, aku tuh tadi mau ngomong. Sebenarnya aku observasi, nge-research buat ngomongin di topik ini. Oh, tadi bukan karena disuruh. Oh, ya oke. Jadi siapa sebenarnya yang patahin bridging? Oh, cuma gua Pau. Oke, jadi situ observasi nih. Iya. Tapi emang dulu nggak pernah nonton sama sekali. Doraemon. Oke. Doraemon. Ya siapa sih nggak nonton Doraemon? Shinchan. Siapa sih nggak nonton Shinchan? Ya dulu paling nontonnya itu sih. Di TV ya, Global TV gitu-gitu ya berarti ya. Hari Minggu sebelum. Dulu tuh aku pernah punya pacar yang suka nonton anime juga. Jadi kayak dia nyuruh aku kayak pacaran sambil nonton anime juga gitu loh. Tapi jadi kayak nobar gitu. Nobar anime. Tapi dulu aku tuh kayak mengunderestimate anime gitu. Oh, kenapa tuh? Ya kan? Kenapa tuh? Karena terlalu banyak kayak statement soal orang yang suka anime itu yang waktu itu bisa dibilang kayak kurang baik, kayak looks-nya, penampilannya gitu-gitu dulu. Oh, kayak band ya, pemain band ya. Kan biasanya pemain band gitu kan, punya stereotip gitu kan. Iya gitu kan, dari looks-nya, penampilannya. Yeah. Aku gak ikutan sih, soalnya aku anak band. Aku gak ikutan, aku diserang band aku sendiri. Nggak guys, maaf guys, itu bercanda guys. Tolong jangan serang saya, fans 1975. Tapi aku sedih banget sih, itu gak jadi ada di WTF. Iya gak jadi tuh, sayang banget ya. Ya sudahlah, Okay. bukan topiknya. Oke lanjut. Terus lanjut. Terus tadi sampai mana ya? Lupa lagi. Ada stereotip tentang orang-orang yang suka anime itu, atau bisa dibilang wibu kali ya. Tapi wibu. dulu aku taunya bukan wibu, aku taunya otaku. Nah, stereotip itu yang kayak buat aku, nggak apaan sih, nggak mau nonton, ngapain, apa serunya juga nontonin 2 dimensi gitu, nontonin gambar doang gitu kan. Kartun. Tapi bukannya aku nggak suka kartun, aku suka kayak Tinkerbell, aku suka Barbie, segala macam suka kartun. Tapi kalau misalnya anime tuh, apalagi dulu kan kalau anime beberapa scene kalau misalnya lagi terpesona itu tiba-tiba ada pipinya merah atau ada bunga-bunga. Hiperbola ya, kayak terlalu dilebay-lebaykan ya, ekspresinya beda dari animasi yang kita biasa di barat kan. Iya, kan mereka benar-benar ekspresif banget kan kalau misalnya mau nunjukin marah, mau nunjukin apa gitu. Sampai yang kayak kalau misalnya mereka mau berubah gitu aja tuh, sampai kayak ada scene-nya sendiri gitu kan. Iya benar-benar ada sequence sendiri. That's why kayak nggak deh, terlalu too much menurut aku gitu. Jadi aku nggak mau nonton tuh waktu tuh, jadi mengunderestimate anime gitu cerita. Sampai sekarang, maksudnya sampai sebelum observasi itu. Tapi setelah aku observasi, aku jatuh cinta pada Spy X Family sih. Karakter Anya lucu banget ya ampun. Aku pengen punya anak kayak gitu. Amin. Anda mau punya anak telepati? Iya, pengen punya anak yang bisa telepati. Terus aku emang beneran jadi pembunuh bayaran. Oh iya. Terus suami aku mata-mata. Seru banget satu keluarga kayak gitu tau. Iya. Kenapa suka sama Spy Family? Spy X Family atau Spy Family? Spy X Family. Oke. Emang bedanya apa? Sempat ada debat. Judulnya tuh bacanya Spy Family atau Spy X Family. Emang biasa tuh orang-orang pencinta anime tuh suka debat hal yang gak penting gitu loh.
Iya, seperti itu tadi itu nggak penting banget. Tapi perdebatan di Twitter tuh sempat panjang gitu. Menurut gue tuh pembaca tuh Spy X Family. Enggak, X-nya itu sebagai kayak apa sih namanya yang kayak The Jakarta tuh D-nya tuh silent gitu loh. Jadi Spy Family gitu kan nggak penting ya. Itu sama kayak kasus kalau di drakor tuh Boys Before Flowers sama Boys Over Flowers. Itu kayaknya sama ya kasusnya kayak gitu. Hal yang nggak penting tapi didebatin. Emang kayaknya di Twitter aja sih. Iya, emang warga-warga Twitter mencari kerjaan aja sih itu. Jadi kenapa suka sama Spy Family? What itu apa sih, apa yang membuat interest sama si Spy X Family? Itu ceritanya sih, maksudnya kayak menurut aku cerita satu keluarga yang kan dia membuat keluarga palsu kan. Ya. Spoiler gak sih ini? Boleh gak sih? Ya, trailernya emang gitu kan, premisnya kan gitu kan. Oh ya, oke. Jadi kan emang dia membuat keluarga palsu kan, si cowoknya siapa namanya aku lupa. Lloyd. Nah, Lloyd. Oh iya Lloyd, astaga. Si Lloyd ini kan emang dia membuat keluarga palsu dengan cari si Anyanya ini, karakternya sih yang paling menurut aku paling kuat, paling enak, paling aku suka. Terus abis itu cari lagi istri yang pembunuh bayaran. Nah terus dialog-dialognya mereka gitu, dialognya si Anya ketika dia tahu isi pikiran emaknya, isi pikiran bapaknya, itu tuh lucu banget. Ditambah karakter dia kan yang kayak imut-imut, terus dia tambah, aku paling suka pas bagian yang kayak pokoknya si Yornya itu dia ngomong soal kalau dia adalah pembunuh bayaran, sedangkan si Lloydnya itu adalah mata-mata. Terus si Anyanya kan bisa dengar ya, terus Anyanya bilang, wah seru sekali punya ibu pembunuh bayaran, punya ayah mata-mata. Terus habis itu dia langsung bertingkah, aku ingin punya bunda, aku ingin. Itu tuh kayak seru. Oke. Berarti kesampai gitu target marketnya ya. Kesampai target. Ya emang apa sih namanya, emang itulah premisnya Spy Family. Dan kenapa Spy Family tuh sangat dicintai memang. Bagaimana cara 3 orang dengan 3 background yang berbeda tuh bisa ketemu gitu loh di satu tempat. Nah, kita nggak mungkin kepikiran kan ada anak kecil yang bisa telepati gitu ketemu sama ayah yang super spy dan ibu yang pembunuh bayaran gitu kan. Apalagi Anyanya dari panti asuhan kan. Pindah-pindah kan kalau nggak salah, aku lupa deh. Bukan, selalu dibalikin. Oh. Karena nggak ada yang kuat sama si Anyanya. Iya. Oh iya benar-benar. Itu seru sih Spy. Seru ya. Karakter Anyanya yang paling aku suka emang. Sama Yornya juga cantik sih. Tapi secara cerita suka nggak? Maksudnya kayak cerita Spy Family in general? Iya aku suka sama ceritanya yang kayak tadi aku bilang. Karena kayak tidak terpikirkan gitu loh. Imajinasinya sangat-sangat imajinatif gitu. Terus nonton apa? Observasi apa lagi? Sebenarnya aku mencari yang ramai juga itu Attack on Titan. Oke. Cuma jadi pas aku mau nonton Attack on Titan itu tuh sebelumnya udah pernah FYP di aku lewat di TikTok aku kan. Terus ada yang monster makan manusia gitu. Jadi kayak pas aku mau nonton Attack on Titan, ini yang waktu itu lewat di FYP aku yang monsternya serem banget, yang tinggi banget, yang monsternya nyangkut di dinding. Iya, warna merah itu kan. Warna merah gitu. Keluar asap gitu kan. Iya, aduh. Kayak aku daripada mimpi buruk jadi stop. Oke, berarti emang gak suka yang kayak gitu ya? Iya, daripada mimpi buruk. Aku sebenarnya emang gak suka. Aku tapi lebih suka, lebih baik nonton film horor yang beneran cuma setan daripada nonton film monster walaupun itu kartun. Oke. Gitu. Kalau monster yang kayak kartun tuh kayak emang masih di luar imajinasi aja sih seremnya gitu kan, gak kebayang. Kan kalau misalnya hantu kan masih kelihatan bentuknya masih normal dilihat. Normal. Ya maksudnya udah pernah dilihat kan? Iya, jadi aku pernah lihat. Jadi lu bisa mengantisipasi keseramannya kan? Iya, paham. Gitu. Aku paham. Emang Attack on Titan sebenarnya bukan buat semua orang sih emang ceritanya, karena agak brutal sih emang episodenya. Tapi mungkin kalau misalnya kamu mungkin bisa ngelewatin itu, bisa menemukan cerita yang lebih dalam sih tentang Attack on Titan itu. Cerita yang lebih dalam tuh maksudnya makna dari film ya? Bukan makna, lebih ke apa yang mau diceritain sih. Oke. Jalan ceritanya, tujuan ceritanya. Sebenarnya cuman
kalau misalnya memang udah nggak suka premisnya mau gimana udah. Bukan gak suka premisnya sih, lebih ke takut emang dari bentuk gambarannya. Jadi kayak daripada aku mimpi-mimpi buruk kan. Tapi emang berarti sekali lagi tercapai tujuannya kan. Kalau misalnya kamu lihat kan kayak si monster Titan merah itu kan menyeramkan kan, dan kita ngambil perspektif dari seorang anak kecil yang ngeliat kayak buset ada monster segede gaban di atas ngelewatin tembok gitu. Gua nggak menyeramkan. Itu kayak hidup udah nggak ada artinya lagi nggak sih kalau misalnya itu emang itu premis Attack on Titan sih, semua itu depressing gitu. Itu anime yang depressing gitu. Iya kayaknya nonton itu depresi sih. Iya emang lu tuh nggak punya kemanusiaan tuh udah nggak punya harapan gitu di situ. Iya itu jadi kayak that's why enggak deh, daripada aku yang udah hilang harapan dalam kehidupan nyata, hilang harapan juga pas lagi nonton anime, ya kan. Gitu. Oke. Terus abis itu apa lagi? Aku nonton itu. Ini juga ada monsternya, cuma monsternya emang nggak terlalu menyeramkan. Monsternya kayak kepiting. Aku ngeliatnya kayak kepiting. Itu pokoknya yang dia nulis nama di buku terus nanti dia mati apa? Death Note. Ya, Death Note. Oke. Kalau itu ya sebenarnya nggak terlalu suka juga sih. Kenapa tuh? Nggak tahu, aku lebih suka nonton anime yang jalan ceritanya itu fun. Kalau itu kan emang kayak juga lebih ke misteri sih. Disuruh mikir, ya kan. Jadi agak berat sih. Kalau menurut aku lebih suka anime yang ringan. Untuk pertama-tama ya, nggak tahu, mungkin karena aku baru pertama kali nonton sih. Oke. Berarti gue salah kasih list buat observasi, guys. Sebenarnya enggak sih, buat background dikit, buat topik ini tuh aku ada kasih beberapa anime dari beberapa genre buat Tata, dan siapa tahu dan aku pengen tahu beberapa opininya. Tadi ada yang misteri, ada yang depressing kayak Attack on Titan, ada yang enteng komedi kayak Spy Family, dan ada juga musik dan segala macam. Tapi nggak tahu siapa lagi yang jadi lanjut, apa lagi yang lu nonton? Ini si mbaknya ini, si Mbak Violet ya? Ya, Violet Evergarden. Itu gimana? Tapi maaf banget, ini katanya yang mungkin akan aku sukai, cuma pas aku nonton episode 1-nya aku sudah mengunderestimate itu. Pacingnya terlalu lambat, jadi aku Tapi bosan. Suka nggak film drama yang tentang hubungan dua orang dan segala macam itu, suka nggak? Sebenarnya aku suka, cuma aku suka tipikal yang kayak awal-awalnya itu nggak yang menye-menye banget. Definisiin menye-menye? Yang terlalu emang kelihatan ini tuh hubungan tuh dalam konteks relationship kan? Bukan hubungan cinta, pokoknya hubungan apapun gitu. Hubungan apapun. Sebenarnya apa aja sih hubungan apapun, asal jangan pacingnya yang kayak lama banget. Menurut aku yang kayak perkenalannya tuh lama banget. Terus menurut aku yang kayak emang pacingnya cepet dan dialognya juga yang enggak cheesy itu ricis, lapar ya? Gitu. Menurut gue coba give it a chance sih. Memang anime yang cukup lambat pacingnya pas awal-awal. Cuman ini salah satu anime favorit aku. Sama seperti Attack on Titan, cuman nggak apa-apa kalau misalnya Attack on Titan kayaknya bukan buat semua orang. Cuman kalau misalnya kamu suka cerita tentang hubungan, ini tuh cerita yang sangat mengemphasize namanya hubungan. Dia kan kalau misalnya kamu berarti baru sampai episode 1 ya? Ya karena aku terlanjur bosan. Nggak apa-apa. Maksudnya kayak ini gue mencoba nge-convince ya. Ini tuh bercerita tentang Viola tuh yang anaknya kan kalau nggak salah episode 1 tuh baru pulang dari perang ya. Iya. Baru dikasih. Dia jadi senjata perang. Iya, dia jadi senjata perang. Dia nggak punya emosi dan segala macam. Dan dia belajar arti dari kata sayang. Iya. Bakal jadi. Nah, di situ aku sukanya adalah bentuk sayang dari seseorang itu akan dieksplor tuh dari tiap episode. Adalah sayang terhadap pacaran, sayang terhadap ayah dan anak, sayang terhadap teman, gitu-gitu loh. Oke.
Dan di situ akhirnya Violet akan belajar bagaimana ternyata bentuk sayang tuh seperti ini ya. Dan uniknya lagi adalah di dunianya Violet Evergarden tuh belum banyak orang yang bisa menulis. Jadi medium cara menjelaskan bagaimana cara mencerahkan cara gimana sayang itu adalah lewat menulis. Jadi lu klien mau nulis buat anak lu apa perasaan yang lu mau tulis, ntar ditulis oleh pekerjaannya Violet Evergarden. Mungkin aku lanjutin. Coba deh, apalagi episode 10 guys. Episode 10 tuh wah, menurut aku dan mungkin menurut banyak orang ya, bahkan di IMDb tuh tinggi banget nilainya men. Tapi kayaknya feeling aku nih kayak endingnya tuh yang bakal buat nangis gitu, happy ending tapi terharu, ya gak sih? Ya happy end ya, coba nonton aja. Tapi ya oke. Aku takut dia tipikal yang bisa bikin nangis sih kayaknya, ya kan? Soalnya kalau nggak salah dia tuh yang kayak dalam perjalanan itu mengobati rasa trauma. Dia kayak mencoba untuk berdamai dengan rasa trauma gitu nggak sih? Aku lupa. Ya, aku baca. Lebih ke ini sih, mengisi kekosongan yang selama ini dia nggak punya itu loh. Itu adalah emosi. Emosi yang dia awalnya kosong waktu itu kosong karena dia kan jadi itu kan. Oke, aku akan melanjutkan sampai ini gua akan perjuangin 10. lu harus coba nonton lu. Mungkin tapi kalau misalnya habis episode 10 masih enggak suka ya udah apa. Berarti emang bukan buat lu. Oke, tapi aku masih jatuh cinta sama Spy X Family. It's okay. It's okay. Spy X Family bagus kok. Aku jatuh cinta sama Spy X Family. Aku udah jadi wibu belum? Di Uniqlo. Ada. Oh, aku ketemu sama temen aku yang pakai baju Spy X Family. Ada yang apa namanya bajunya pink terus kayak sini ada anyanya gitu loh. Oh, gitu. Yang itu ada kuning. Aku nemunya dia pakai baju warnanya Tosca terus tulisannya Spy X Family. Itu juga ada. Ya, itu juga ada. Belum nyampe dia. Maaf, spoiler mulu. Tapi akan aku lanjutin. Tapi memang gini sih, itulah kenapa juga gue suka anime. Apa wide banget reach-nya, kayak lu bisa suka genre tertentu, ada aja gitu listnya, banyak film-film anime yang mirip dengan Spy Family juga. Apa tuh? Boleh dong nanti di list. Kayaknya kalau tipikal Spy X Family aku bakal doyan sih. Iya, dan kalau misalnya suka yang lebih berat, ada suka yang buat cerita tentang lu adalah protagonis yang tiba-tiba semua cewek di dunia suka sama lu, ada. Ada. Tuh? Ya itu namanya harem guys. Harem itu harem. Itu genre yang satu cowok itu tuh abis itu kayak ada 5 cewek yang suka sama dia gitu loh. Self insert buat adalah target marketnya kayak buat orang-orang kayak gitu. Kayaknya aku bakal suka sih. Serius? Satu cowok disukain banyak cewek kan? Iya. Ini bukan romance. Tapi bukan cowok yang kayak tiba-tiba ganteng apa namanya? Siwon gitu, bukan. Ke Park Jisung. Tapi biasa tuh cowoknya tuh kayak nggak semuanya ya, ada juga yang ganteng, ada tapi kayak high school nerd yang nggak punya redeeming factor kadang. Tapi kayak ada 5 cewek tuh tiba-tiba suka sama dia gitu loh. Emang target marketnya buat orang-orang yang secara sosial tuh tidak baik, tapi ya itu. Tapi ceritanya mereka mau dibuat seolah-olah berkarisma yang akhirnya disukai sama banyak cewek dengan dia diam-diam introvert di pojokan gitu-gitu, yang kayak nerd. Iya, kadang kayak gitu. Ada beda-beda sih cowok-cowok yang ngituin, yang digambarkan. Pokoknya intinya ini cowok tuh disukain aja. Itu nama genre harem gitu. Harem. Oke. Nggak tahu nonton nggak ya? Tapi ganteng nggak cowoknya? Ada aja yang ganteng, ntar gue kasih. Oke. Kasih, tenang aja gue kasih. Apalagi yang kayak Spy X Family? Yang kayak Spy X Family yang enteng gitu ya. Bocil The Rock sih ada, itu bagus sih. Tentang teman bikin band
mau jadi pemusik. Teman bikin band jadi pemusik. Kayak cerita-cerita yang kamu suka tuh cerita-cerita yang genre tuh slice of life, yang ceritain tentang masalah-masalah kehidupan sehari-hari, yang enteng, yang nonton tuh nggak perlu banyak mikir gitu kan. Iya benar sih yang kayak gitu. Baru-baru ini kayak ada namanya kayak Skip to Lover, itu anime yang baru banget keluar. Itu tuh ceritain tentang kehidupan SMA doang dan masalahnya tuh enteng banget, kayak gue hari besok ada ujian, gimana ya mau ada ujian? Seenteng itu? Iya. Aduh, berarti kita harus belajar di mana? Kita harus belajar bareng di kafe kali ya. Iya, tapi ujiannya susah banget, terus gurunya killer, gimana ya? Apa judulnya tadi? Skip to Lover. Skip to Lover. Iya, itu tuh bener-bener cerita yang enteng-enteng gitu tuh enak ditonton kan. Tapi dia berapa episode? 12. Oh oke, masih aman lah ya. Iya, 12 sampai 24 episode tuh masih aman lah. Masih aman. BTW Spy X Family season 2-nya Oktober ini, guys. Oh iya? Iya. Aku season 1 belum selesai sih, tapi aku akan menunggu season 2-nya. Iya. Nonton. Dia tuh dari tahun berapa sih? Tahun lalu, 2022. Oh, dia tuh baru ya? Baru. Oh, oke. Terus season 2-nya nanti di Oktober ini. Itu udah fix? Udah fix. Oke. Kita lihat aku apakah bisa mengejar season 1 sampai selesai. Bisa lah, cuma 24 episode. Iya. Aku juga udah sampai episode berapa aku lupa sih. Tapi kayaknya bisa sih ngejar 24. Ntar mungkin kalau misalnya udah lebih tertarik, mungkin mau coba beberapa film. Kayak di episode sebelumnya kayak kita pernah bahas tentang A Silent Voice. Itu cerita tentang hubungan dua orang. Gue gak tau sih, gue selalu suka cerita yang berhubungan dengan dua orang. Mau dia cowok cewek, mau dia ayah anak. Dan mengalami dan mempunyai koneksi gitu. Basically kalau misalnya kalian lihat di sini nih adalah film-film anime-anime yang gue suka sih, dan kebanyakan tuh hubungan dua orang. Ini hubungannya banyak orang. Ya ampun, Bu. Itu apa? Ini ya kan gak semuanya, Bu, gak semuanya. Nggak, tapi aku salfok sama poster itu sih. Kayak apa ceritanya? Ini tapi berat banget animenya. Berat banget. Berat banget ini. Ini tentang depresi. Satu orang yang ini tuh keadaannya tuh dunia udah mau kiamat. Aku tebak satu orang itu yang pakai baju merah. Bukan. Yang di tengah. Ini. Oh bukan, oke, yang paling depan. Ya, dia tuh bukan siapa-siapa, Oh, Tapi dia dipaksa buat masuk ke robot. Oke. Robot raksasa yang di-connect masuk ke dalam conscious dia. Jadi kalau misalnya robotnya kena tembak atau kena sakit, dia bakal ngerasain juga kayak Pacific Rim. Nonton Pacific nggak? Nggak nonton, tapi aku tahu. Ya kayak gitu maksudnya. Pokoknya benar-benar satu lah sama robotnya. Terus harus ngelawan alien yang dinamain berdasarkan dari 13 malaikat Gabriel gitu. Oh, dia namanya Evangelion. Iya. Aku agak tertarik gara-gara namanya Evangelion sama. Oh, gara-gara gitu. Jadi Evangelion. Oh. Konteks, nama aku Epipania Evangelista, guys. Tapi kalau misalnya kamu Attack on Titan aja agak traumatik, ini lebih. Tapi kan, aku kan gak suka sama Attack on Titan bukan karena ceritanya, karena emang monsternya. Kalau dia juga ada monster. Ya kan, malaikatnya digambarkan dengan. Malaikatnya nggak cakep. Enggak, malaikatnya tuh malaikat yang tau gak sih yang kayak pernah gak biblical accurate malaikat. Yang malaikatnya yang gak ada bentuknya. Iya, yang kayak ada sayap terus mata gitu loh. Iya, kayak gitu. Tahu. Oh, digambarinnya gitu. Aku kira digambarinnya tuh malaikat yang kayak emang malaikat pada dongeng cerita. Bukan. Nah, itu tuh gitulah pokoknya, terus menceritakan tentang bagaimana cara menyelamatkan dunia, tapi terus habis itu ternyata ada tapi rencana musuhnya itu adalah buat menggabungkan semua manusia menjadi satu individu biar tidak ada lagi namanya perang, tidak ada lagi namanya kesenjangan sosial dan segala macam. Itu berat banget lagi. Gak jelas ini cerita tuh berat banget. Iya, dan karakter ini sebenarnya nggak mau karena dia tuh udah nggak dia cuma anak remaja, dia kenapa tiba-tiba harus dikasih tanggung jawab sebesar itu? Tapi kenapa fotonya di pinggir pantai gitu? Ada filosofinya gitu nggak? Ada, karena ini tuh buat
menandakan kayak ini kan sunset nih. Menandakan akhir dari hari. Oh nice. Oh, tapi kenapa di pinggir pantai? Oh, karena sunset tadinya di pinggir pantai. Iya. Mereka semuanya menghadap keluar dari itu karena mereka belum siap buat menghadapi akhir dari dunia. Oh, oke. Tapi aku gak akan nonton. Iya. Berat. Ini terlalu berat. Hidup udah berat, tontonan gak boleh berat ya. Ini film nih. One Piece. Sebelahnya, Pak. Sebelahnya, Bu. Ini apa? Ini judulnya Your Name. Ini film Tata banget. Ini film anime favoritku. Your Name. Oke. Ini tulisan judul Inggrisnya di mana? Nggak ada, ini kebetulan buku Jepang ya. Oh, jadi kakak baca manga Jepang asli? Enggak, ini beli biar keren aja punya buku Jepang gitu kan. Tapi gak bisa dibaca buat apa? Makanya di sealed. Makanya dibungkus. Koleksi di museum kan ya? Iya. Oke, jadi ini sempat menang award di film festival gitu. Oh iya, sebagai? Best film. Best animation film. Ini tuh menceritakan tentang 2 orang. Aku tapi kepo deh, kok bentuk bukunya ini dari segini sih? Maksudnya kan karena biasanya novel Jepang tuh dari kanan ke kiri bacanya. Sama kayak Arab. Bukan Mas. Ini Bu, yang ini Bu, coba buka yang ini Bu. Ini buka nih Bu. Oke. Dia emang proses baca dari kanan ke kiri Bu. Bukan tulisannya. Tuh, baca dari kanan ke kiri. Ini tuh episode satunya cerita pertamanya. Ini juga bagus, tapi ini cuman baru buku doang. This is my mom and dad. Ini ngeceritain tentang seorang anak yang disuruh buat bikin dokumenter kehidupan terakhir ibunya sebelum ibunya meninggal. Terus kayak digambarkan kayak ini, apa namanya, kayak frame film gitu. Kayak shot gitu kan dia. Iya, kayak shot list gitu. Shot list gitu ya. Iya, benar-benar. Ini BTW kalau misalkan aku baca dari sini, berarti dia langsung ke sini ya? Oh, gitu. Oke. Kayaknya aku ini cerita yang sangat bagus, Bet. Cerita yang sangat bagus. Kayaknya aku lebih suka baca manga dibanding nonton. Kayaknya ya. Kayak kalau suka anime di manga, wibu juga enggak namanya? Dulu sebenarnya otaku. Wibu tuh purely anime, tapi sekarang kayaknya udah sama gitu lah. Tapi kan ini anime enggak sih? Manga. Oh, anime tuh yang udah ditereksekusi. Anime tuh animation. Oh alah. Manga tuh komik. Aku kira anime kan animasi. Ini kan bentuknya animasi juga. Kayak karakter kan animasi. Animasi tuh artinya apa sih? Animasi tuh gambar bergerak. Oh, animasi tuh gambar bergerak. Oh, aku kira animasi tuh gambar animasi. Bukan. Ilustrasi. Oh, itu ilustrasi, betul. Makasih, Mas. Oh, oke. Oh, mungkin kalau misalnya lebih suka baca, gue juga suka sih. Masih kayak beberapa manga yang lebih bagus dibaca daripada dianimasikan. Oke, kayaknya aku lebih suka manga. Berarti sudah terbukti, guys. Seperti statement awal, ini adalah langkah pertama Tata menjadi penyuka anime atau manga mungkin, dan siapa tahu suka. Siapa tahu. Aku udah jadi wibu belum sih, belum ya? Belum. Aku tolong dong Kak pesanin. Mas manajer boleh nggak? Tolong pesanin. Kita mungkin ntar kita bulan-bulan depan kita akan check up lagi kayak Bapak Tata sudah update tentang anime yang dia nonton atau tidak. Tiba-tiba aku udah beli banyak baju anime. Tiba-tiba di sini merch-nya punya Tata. Gak ada yang tahu. Gak ada yang tahu. Gitu aja sih. Kalau misalnya kalian ada rekomendasi yang mungkin Tata disuruh nonton kayak film-film yang Spy X Family yang dia suka ya, jangan recommended itu guys, jangan rekomendasi Attack on Titan dan God Geass dan segala macam guys. Kayak Spy X Family aja yang slice of life. Boleh banget komen di bawah atau DM kita. Ya, aku tunggu. Atau DM Tata Evangelista. Ya, boleh ya. Langsung mention aja. Thank you. Oke, udah gitu aja kali ya buat episode kali ini berjudul Gateway Tata buat menuju kewibuan. Tolong siapapun jangan ngejudge aku. Aku bangga jadi wibu. Itu dia. Thank you yang buat nonton ya. Sampai semua. Say bye-bye.